Halo, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu alternatif aquaculture yang lebih ramah lingkungan daripada aquaculture konvensional, yaitu aquaculture terintegrasi multitrofik. Aquaculture terintegrasi multitrofik bertujuan untuk mengurangi limbah yang dihasilkan dari proses aquaculture. Aquaculture didefinisikan sebagai upaya untuk budidaya segala macam biota perairan, termasuk rumput laut, udang, kerang, dan ikan. Budidaya bekerja dengan menciptakan relung buatan. Seperti pada gambar yang dapat dilihat, pada gambar yang paling kiri terdapat budidaya rumput laut, dan kita lihat bahwa manusia menciptakan struktur yang memungkinkan rumput laut untuk uh, berada pada perairan dangkal dengan paparan sinar matahari yang optimal sehingga dapat tumbuh secara optimal dan dapat dipanen dengan hasil yang cukup bagi manusia. Begitu juga pada gambar kedua, manusia menciptakan relung, sebuah tempat bagi uh, kerang untuk dapat menempel dan hidup di lingkungan perairan. Relung didefinisikan sebagai segala macam faktor yang mendukung kehidupan, termasuk tempat hidup. Uh, Mengapa perikanan budidaya penting? Kebutuhan pangan selalu meningkat seiring pertumbuhan populasi. Sementara itu, sumber pangan dari laut tidak terus meningkat. Dan jika terjadi penangkapan berlebihan, justru sumber daya yang ada di laut akan berkurang dengan cepat dan uh, terjadi penurunan hasil laut. Sejak tahun 1990 sudah tercatat terjadi stagnansi pertumbuhan tangkapan liar. Uh, Oleh sebab itu dibutuhkan aquaculture untuk memperoleh sumber daya dari laut tanpa mengurangi uh, populasi hasil laut di alam liar. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam perikanan budidaya laut dan perikanan budidaya air payau. Perikanan budidaya air laut Indonesia belum dimanfaatkan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil laut Indonesia, hasil perikanan budidaya laut Indonesia yang tidak lebih tinggi daripada negara tetangga kita yaitu Filipina. Padahal uh, kedua negara ini sama-sama merupakan negara kepulauan dan sama-sama negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain, Indonesia cukup uh, memanfaatkan potensi yang ada di uh, pesisir untuk budidaya air payau yang tampak dari besarnya hasil budidaya air payau dibandingkan negara-negara tetangga, terutama di kawasan Asia Tenggara. Tetapi di sisi lain, perikanan budidaya air payau di Indonesia banyak yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan. Hal ini dibuktikan dari tingginya alih fungsi lahan hutan bakau menjadi tambak ikan atau udang air payau, seperti yang ada pada gambar berikut. Bentuk perikanan budidaya Indonesia dapat dikategorikan sebagai budidaya perikanan keramba jaring apung dan budidaya tambak atau kolam. Budidaya keramba jaring apung langsung memanfaatkan air di lingkungan untuk keperluan budidaya. Oleh sebab itu, jika terjadi polusi oleh aktivitas perikanan akan langsung masuk ke lingkungan, dan sebaliknya jika di lingkungan terjadi polusi maka akan langsung berdampak pada aktivitas aquaculture. Sementara itu pada usaha budidaya dalam tambak dan kolam, lingkungan pemeliharaan lebih terkendali. Namun bukan berarti budidaya perikanan dalam tambak atau kolam tidak menyebabkan polusi air, sebab air yang sudah digunakan dalam aquaculture di kolam atau tambak akan diganti secara berkala, dan air yang sudah terkontaminasi oleh aktivitas aquaculture akan dibuang menuju sungai atau perairan terdekat. Masalah yang ada adalah pada budidaya air laut, di mana Indonesia masih harus mengembangkan potensinya, sebagian besar hanya dapat dilakukan
dengan sistem keramba jaring, karena sumber air laut hanya sulit untuk didapatkan di daratan dan membutuhkan biaya transportasi air yang mahal. Oleh sebab itu dibutuhkan usaha untuk mencegah kerusakan lingkungan oleh keramba jaring apung, sebab seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa keramba jaring apung langsung terhubung dengan sistem pengairan alam. Permasalahan ekologis akibat aquaculture terdapat 3 macam. Yang pertama adalah pencemaran air dan degradasi habitat seperti eutrofikasi yang banyak ditemukan pada wilayah yang banyak digunakan untuk aquaculture seperti Waduk Jatiluhur. Lalu juga ada introduksi spesies asing atau ikan domestik ke lingkungan yang merusak ekosistem lokal seperti introduksi ikan mas dan ikan mujair di Indonesia. Selanjutnya juga ada aquaculture yang hanya membesarkan bibit yang didapat dari alam. Hal ini berpotensi mengurangi populasi makhluk hidup tersebut di alam. Dalam presentasi kali ini, saya akan lebih membahas mengenai permasalahan pencemaran air dan degradasi habitat, sebab aquaculture terintegrasi multitrofik bertujuan untuk mengurangi pencemaran air. Untuk memahami bagaimana aquaculture dapat menyebabkan pencemaran air, maka kita perlu mengetahui daur nutrisi dan ekologi perairan. Sebab pencemaran air oleh aquaculture sebagian besar disebabkan oleh pengayaan nutrisi akibat penambahan biomasa dalam proses aquaculture. Di sini dapat disaksikan suatu piramida biomasa. Piramida biomasa adalah penggambaran bagaimana biomasa akan tereduksi seiring dengan naiknya tingkat trofik. Hal ini terjadi karena biomasa hanya diproduksi oleh organisme dengan kemampuan autotrof dan secara sukesif organisme heterotrof mengalami kehilangan biomasa akibat penggunaan senyawa organik sebagai sumber energi. Jika dibawa sebagai skema yang sederhana, maka kita dapat melihat bahwa nutrisi anorganik yang bukan merupakan biomasa dapat diinkorporasikan menjadi biomasa oleh organisme autotrof atau produsen, karena organisme autotrof memiliki kemampuan untuk mengkonversi senyawa anorganik menjadi senyawa organik, senyawa yang merupakan bagian dari tubuh organisme tersebut. Ketika organisme autotrof tersebut dikonsumsi oleh suatu konsumen yang merupakan heterotrof, maka hanya sebagian dari senyawa organik fotoautotrof yang dicerna dan dikonversi. Sementara sebagian lain setelah dicerna, senyawa organik tersebut akan dimetabolisme untuk menghasilkan energi untuk proses hidupnya. Organisme produsen tidak membutuhkan energi dari senyawa organik karena dapat memanfaatkan energi dari cahaya atau energi dari reaksi kimia untuk kasus organisme kemoautotrof. Oleh sebab itu, proses metabolisme senyawa organik menjadi anorganik mengakibatkan berkurangnya biomasa kembali menjadi senyawa anorganik seperti karbon dioksida dan nutrisi organik. Begitu pula pada tingkat trofik berikutnya, jadi kehilangan sukesif pada masing-masing tropik akan menyebabkan reduksi biomasa dari trofik pertama sampai trofik berikutnya, hingga pada organisme subtrofit yang juga merupakan organisme heterotrof dan mengembalikan menjadi nutrisi anorganik. Hal ini adalah suatu skema yang disederhanakan. Nutrisi anorganik sendiri akan mengalami konversi melalui siklus biogeokimia sampai bisa dapat digunakan oleh produsen. Jika diamati lebih seksama, pola rantai makanan dalam lingkungan perairan lebih kompleks daripada skema yang sudah dilihat sebelumnya. Terdapat berbagai jenis organisme yang memiliki preferensi pakan yang berbeda, dan hal ini
disebut juga sebagai functional diversity. Jadi, setiap organisme memiliki spesialisasi tersendiri untuk mendapatkan nutrisinya. Selain itu, tidak semua organisme heterotrof yang mengkonsumsi sesuatu berhasil mencerna apa yang ia konsumsi dan menghasilkan senyawa sisa berupa senyawa organik. Dan senyawa organik ini masih dapat digunakan oleh organisme heterotrof lainnya, khususnya suspension feeder seperti plankton dan deposit feeder seperti burung babi. Dan hal ini memungkinkan daur nutrisi yang sangat efektif dan sangat kompleks di lingkungan perairan, dan terjadi nutrient turnover yang tinggi dan nutrisi dapat dengan cepat dikonvert menjadi biomassa. Terlepas dari hal kekompleksan tersebut, pada akhirnya senyawa organik pada senyawa organisme heterotrof akan dikonvert menjadi senyawa anorganik melalui proses metabolisme dan akan diasimilasi oleh organisme autotrof dan akan kembali masuk ke dalam rantai makanan sehingga terbentuk suatu siklus. Interaksi antar ekosistem di laut tropis membentuk suatu interaksi yang saling bergantung satu sama lain. Terutama adalah ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, dan ekosistem hutan bakau. Dalam ekosistem laut tropis, sumber nutrisi yang kaya adalah dari daratan. Dan hutan bakau menjadi tempat pertama di mana terjadi retensi nutrisi sehingga tidak terjadi pengayaan nutrisi anorganik dalam skala besar di kawasan terumbu karang dan kawasan padang lamun. Hal ini penting agar tidak terjadi dominasi ekosistem terumbu karang oleh alga yang dapat tumbuh lebih cepat ketika terjadi pengayaan nutrisi. Begitu juga pada padang lamun. Padang lamun walaupun memiliki toleransi terhadap memiliki laju pertumbuhan yang tinggi dan toleransi yang lebih tinggi terhadap pengayaan nutrisi, tetapi jika terjadi pengayaan nutrisi berlebihan akibat tidak adanya ekosistem hutan bakau, maka dapat terjadi dominasi oleh alga pada ekosistem padang lamun. Pengayaan nutrien anorganik yang paling banyak menyebabkan eutrofikasi adalah amonia, nitrat, dan fosfat. Sebab nutrisinya adalah nutrisi makronutrien yang menjadi limiting factor pada ekosistem perairan tropis. Untuk mengetahui dampak aquaculture pada ekosistem perairan, di sini saya membuat suatu skema sederhana mengenai ekosistem perairan, bagaimana terjadi daur nutrisi pada kesetimbangan. Ikan sebagai konsumen menghasilkan dua macam limbah, yaitu senyawa organik, yaitu makanan yang tidak tercerna secara sempurna akan menjadi senyawa organik yang masih dapat digunakan oleh organisme heterotrof lain seperti deposit feeder berupa kerang yang satu ini. Di sisi lain, kerang sebagai deposit feeder akan memetabolisme senyawa organik tersebut menjadi senyawa anorganik yang akan memperkaya fitoplankton. Kerang juga merupakan deposit feeder yang akan mengkonsumsi fitoplankton dan zooplankton. Ketika dalam kesetimbangan populasi masing-masing organisme dalam suatu ekosistem berada dalam kestabilan dan
tidak ada dominasi berlebihan dan tidak ada akumulasi suatu uh, produk sampingan tertentu. Ketika dilakukan aquaculture, maka ada satu organisme yang ditingkatkan populasinya. Dalam hal ini, contoh kasus adalah peningkatan populasi ikan. Ketika terjadi peningkatan populasi ikan dan pemberian pakan, maka terjadi pengayaan nutrisi uh, dalam lingkungan berupa nutrisi, terutama nutrisi anorganik yang akan digunakan oleh alga. Di sisi lain, ikan juga akan memperkaya nutrisi anorganik berlebih dari sisa pakan yang tidak tercerna dengan baik. Alga dapat tumbuh dengan cepat dan dapat dengan cepat memanfaatkan nutrisi berlebih. Sementara kerang yang juga mengkonsumsi alga dan mengkonsumsi produk sisa dari ikan, senyawa organik sisa dari ikan, sudah terpuaskan oleh banyaknya alga yang meningkat, sehingga ada banyak senyawa organik dari banyaknya ikan yang dibudidayakan tidak akan terdegradasi dengan sempurna, dan ini akan menjadi relung yang baik bagi bakteri dan mikroorganisme lain, sehingga terjadi lingkungan yang anoksik dan bisa saja menyebabkan hilangnya populasi kerang. Di sisi lain, pengayaan mikroalga dapat mengubah struktur komunitas mikroalga yang ada, dan jika terjadi pengayaan mikroalga, terjadi eutrofikasi. Dan jika alga yang mengalami pengayaan adalah alga yang mengandung racun, maka dapat terjadi peristiwa seperti yang telah terjadi seperti ini. Jadi pengayaan alga tidak hanya terjadi pada sistem perairan tertutup seperti waduk atau danau, tapi juga dapat terjadi pada lautan terbuka seperti kasus yang terjadi di Singapura. Oleh sebab itu, sistem budidaya perairan, sekalipun sistem perairan budidaya tersebut berada di laut yang terbuka, tetap harus memerhatikan dampak limbah nutrien yang dilepaskan ke laut. Dalam rangka mencegah pengayaan nutrisi dalam lingkungan perairan, maka dapat dilakukan pemeliharaan bersama, budidaya ikan bersama budidaya makroalga dan organisme heterotrof yang memanfaatkan sisa pakan yang tidak tercerna dengan baik, seperti suspension feeder, yaitu kerang, atau deposit feeder seperti teripang. Hal yang sama juga dilakukan untuk mencegah limbah anorganik, yaitu dengan melakukan kultur alga di dekat tempat kultivasi ikan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir limbah nutrien organik dan anorganik. Berikut adalah skema perikanan terintegrasi multitrofik yang umum digunakan. Untuk mencegah limbah organik yang tersuspensi, maka dilakukan kultur bersama dengan organisme filter feeder seperti kerang. Untuk mencegah pengayaan nutrisi oleh senyawa organik yang tidak tercerna pada ikan, maka digunakan kultur organisme deposit feeder seperti teripang dan hewan bentos lainnya. Lalu hasil metabolisme pada kedua organisme tersebut dan hasil metabolisme daripada ikan yang berupa senyawa anorganik harus ditangkap oleh organisme fotoautotrof seperti dalam kasus ini makroalga atau rumput laut. Makroalga digunakan karena mudah untuk dipanen, berbeda dengan mikroalga. Selain itu, populasinya lebih dapat diatur dibandingkan mikroalga yang sulit untuk dikultur dalam lingkungan terbuka.
Potensi penerapan IMTA di Indonesia cukup tinggi karena Indonesia memiliki biodiversitas laut yang tinggi. Kekayaan biodiversitas ini juga berarti ada kekayaan uh, functional biodiversity sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Functional diversity memungkinkan uh, daur nutrisi yang lebih efisien sebab setiap organisme terspesialisasi. Sebagai contoh, suspension feeder seperti kerang hijau adalah uh, organisme yang dapat tumbuh dengan baik di lingkungan yang tinggi kadar nutrien atau eutrofik. Hal ini memungkinkan kultur bersama kerang hijau pada lingkungan yang eutrofik seperti muara sungai, dekat muara sungai dan lingkungan laut yang memang sudah mengalami eutrofikasi. Begitu juga dengan deposit feeder, masing-masing memiliki karakteristiknya masing-masing dan dapat berikut adalah contoh-contoh organisme yang secara langsung bernilai ekonomis bagi manusia, yaitu Lates calcariferi, Lucanus sebae, dan Epinephrus colloides yang merupakan sumber pangan manusia, sama halnya dengan Meretrix lirata dan Pernaviridis yang berpotensi untuk menjadi sumber pangan manusia, dan Pinctada albina yang berpotensi sebagai sumber mutiara untuk perhiasan dan kegiatan perekonomian lain. Jadi di antara spesies-spesies yang ada memiliki karakteristik functional diversity yang berbeda dan juga bernilai ekonomis sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam perikanan terintegrasi multitrofik. Mungkin perikanan terintegrasi multitrofik skala besar membutuhkan modal yang tinggi dalam hal riset dan pengembangan serta juga pemeliharaan sistem perikanan sebab banyak komponen yang digunakan. Tetapi kita dapat menerapkan prinsip perikanan terintegrasi multitrofik dalam skala kecil. Dan hal ini mungkin dapat dilakukan di rumah masing-masing. Seperti contoh yaitu refugium yang cukup populer dalam akuarium air asin sebagai fasilitas untuk memperbaiki kualitas air, terutama pada akuarium air asin dengan terumbu karang, karena terumbu karang sangat sensitif dengan nutrisi anorganik. Refugium adalah suatu kolom pada dekat filter yang didedikasikan untuk pertumbuhan makroalga untuk menyerap nutrisi anorganik. Nutrisi anorganik kemudian diinkorporasikan oleh makroalga ke dalam biomasanya dan akan dipanen secara berkala untuk mencegah overpopulasi. Selain itu, pada refugium juga akan menjadi tempat berkumpulnya zooplankton sebab pada refugium tidak ada ikan sebagaimana pada tangki utama. Hal ini memungkinkan refugium berperan sebagai sumber makanan untuk koral, yang mana koral adalah filter feeder yang mengkonsumsi zooplankton dan fitoplankton dari kolom air. Untuk aplikasi pada perairan tawar dapat dilakukan berupa aquaponik. Pada aquaponik memang tidak terdapat komponen deposit feeder atau filter feeder. Tetapi ekosistem perairan tawar memang lebih toleran terhadap pengayaan nutrisi organik. Pengayaan nutrisi organik dapat diatasi dengan aerasi yang tinggi, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Aerasi memungkinkan degradasi senyawa organik menjadi senyawa anorganik, dan senyawa anorganik itu bersama dengan sisa metabolisme dari ikan yang dipelihara akan memperkaya nutrisi pada tanaman, sehingga dapat dilakukan penghematan pupuk pada proses pemeliharaan tanaman, dan pada saat yang sama air dibersihkan dari nutrisi anorganik
sehingga ikan dapat hidup dengan baik. Mungkin pada kedua contoh ini dapat diaplikasikan pada rumah apabila terdapat akuarium atau terdapat uh, kebun, yaitu bagaimana uh, mungkin tidak harus dalam bentuk aquaponik, tapi bagaimana air dari akuarium yang kaya akan nutrisi tidak begitu saja dibuang, melainkan digunakan untuk menyiram tanaman karena memiliki nutrisi. Itu adalah sumber yang saya gunakan. Sudah menyaksikan presentasi ini.